Cindra Simbala hadir. Filza Lamato hadir. Rifka Akbar hadir, Bu. Mujiza Maningsihi hadir. Wardah Bututihe hadir, Bu. Nur Ain Pakaya hadir. Mirnawati mau hadir, Bu. Abdul Talani hadir. Nawirna Kulukati izin. Jadi hari ini 2 orang ya yang tidak masuk, Nawirna dan Abdul. Iya, Bu. Oke, baik. Ketua kelas, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mohon dipimpin doanya. Bisa? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta kepada anak-anak sekalian untuk memeriksa sampah yang ada di sekitaran kalian. Ibu akan memberi 5 menit untuk adik-adik membersihkannya. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sedikit mereview materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu itu apa? Benar sekali. Jadi apakah kita ada yang masih ingat batasan-batasan aurat seorang muslim? Ada. Batasan aurat seorang muslim perempuan itu dari mana sampai mana? Lalu laki-laki dari Masya Allah, pintar-pintar sekali ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu pengurusan jenazah. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mengharapkan agar anak-anak sekalian dapat mengetahui dan memahami dan mampu mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah ini. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tata cara pengurusan jenazah ini? Ada yang tahu? Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Masya Allah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian. Ya, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, dan kita juga adalah makhluk sosial yang dimana kita dituntut untuk saling membantu, baik itu tetangga, saudara, terlebih kedua orang tua kita yang terkena musibah. Nah, jadi sebelum proses kematian itu berlangsung, ada satu peristiwa yang akan kita lalui, yaitu sakaratul maut. Apa sih sakaratul maut itu? Jadi sakaratul maut itu adalah satu peristiwa yang akan kita jumpai, yang kita sebagai makhluk yang bernyawa dan akan mengalami proses kematian. Nah, itu juga sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 19. Nanti sebentar adik-adik bisa mengeceknya sendiri. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan ketika kita menjumpai seseorang itu akan meninggal? Ada yang tahu? Oh, ya. Jadi yang pertama itu yang akan kita lakukan dalam menjumpai
sudah. Nah, yang terakhir itu kita menutup seluruh tubuh si jenazah menggunakan kain sebagai bentuk penghormatan terakhir. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Ada yang tahu pengurusan jenazah ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, benar sekali. Hukumnya fardu kifayah. Yang dimana kita sebagai seorang muslim itu harus bersegerakan mengurus jenazah. Nah, jadi di sini agar memudahkan anak-anak sekalian untuk memahami tata cara pengurusan jenazah ini, Ibu akan menjelaskannya sambil mempraktekannya. Nanti sebentar Ibu meminta kepada 3 orang murid untuk membantu Ibu dalam pengurusan jenazah ini. 3 orang, nanti sebentar ya Ibu akan tunjuk. Jadi siapa yang akan membantu Ibu di depan, maka ada sesuatu dari Ibu. Saya Ibu. Ya, nanti sebentar Ibu akan menunjuknya ya. Ya, jadi kewajiban yang harus kita lakukan dalam pengurusan jenazah yang pertama itu apa? Memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Jadi kewajiban yang akan kita lakukan yang pertama itu dalam pengurusan jenazah yang pertama apa? Memandikan jenazah. Ya. Jadi jenazah seorang muslim itu wajib dimandikan kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau orang yang meninggal dalam keadaan membela agama dari kaum kafir. Ya, benar. Nah, dalam pemandian jenazah ini, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya itu harus perempuan. Nah, jika jenazahnya laki-laki, maka yang harus memandikannya itu harus laki-laki. Kecuali suami atau istri dari jenazah tersebut. Oke, jadi di sini sebentar ya. Ya, Ibu. Tidak. Di sini Ibu ada contoh. Ibu meminta 1 orang untuk maju ke depan. Ya, Ibu, ke kelas. Ibu, ya silakan.
Ibu ada contoh. Jadi ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Dan ini adalah tempat di mana jenazah untuk dimandikan. Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, jadi ini pertama ada kapas, dan yang kedua ada sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan memandi jenazah. Yang tugas. Ya, benar. Dan ini adalah daun hidangan. Jadi ini adalah tempat untuk menghaluskan kapur barus. Ini adalah kapur barus. Nah, kapur barus gunanya untuk apa, Bu? jadi kapur barus ini gunanya itu untuk menghilangkan bau. Menghilangkan bau pada air. Ya. Nah, ini adalah air. Ini gunting digunakan untuk memotong kain. Nah, ini adalah wangi-wangian. Wangi-wangian ini ditaburkan di kain kafan agar wangi. Nah, ini adalah tempat untuk diletakkannya jenazah ketika dimandikan. Jadi tempat ini harus terhindar dari paparan sinar matahari dan harus terhindar juga dari hujan. Dan tempatnya itu harus tertutup, tidak terbuka. Nah, di sini Ibu mengambil contoh, sebentar ya. Iya, Ibu. Ini Ibu hanya mengambil contoh. Ini adalah jenazah. Jadi kita anggap saja ini adalah jenazah perempuan. Kenapa? Tidak, Ibu, ada belajar, Bu. Oh, iya. Jadi ketika si jenazah diletakkan di tempat pemandian ini, itu sudah dalam keadaan bajunya dilepas semua. Bajunya dilepas semua dan ditutupkan menggunakan kain. Dan kemudian ketika si jenazah sudah diletakkan di sini, maka kita harus jadi kalau si kukunya jenazah kotor, maka kita harus membersihkannya dengan mengunci kukunya kan agar bersih, kuku tangan dan kuku kaki. Nah, setelah itu kita membersihkan juga si jenazah ini dari segala jenis najis. Harus dibersihkan dari segala jenis najis dan harus dibersihkan juga dari segala jenis kotoran. Nah, jadi kotoran yang ada di dalam perutnya si jenazah ini harus dikeluarkan dengan cara perutnya itu ditekan-tekan sampai kotorannya itu keluar, sampai bersih. Paham? Paham, Ibu. Nah, ketika si jenazah ini sudah bersih dari segala jenis najis dan kotoran, maka mulailah kita mewudukannya. Setelah diwudukannya si jenazah ini, maka mulailah kita menyiram si jenazah ini, menyiram menggunakan air yang sudah disediakan sebelumnya sampai bersih. Nah, ketika si jenazah ini sudah dimandikan, sudah diwudukan, sudah dibersihkan juga, maka kita keringkan badannya si jenazah ini dengan menggunakan handuk, dikeringkan. Nah, setelah si jenazah sudah dimandikan, dan yang kedua itu kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengkafani jenazah. Nah, ada yang tahu berapa lapis kain kafan yang disunahkan untuk laki-laki dan perempuan? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Laki 3. Perempuan 5. Iya. Nah, iya, pintar sekali. Ya benar. Kalau perempuan itu disunahkan 5 dan laki-laki 3. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskannya bagaimana cara mengkafaninya sambil mempraktekannya. Ibu bisa meminta 3 orang murid kan? Bisa. Bisa. Nurain bisa? Bisa, Ibu. Bisa sekali. Wardah bisa? Bisa, Ibu. Oke. Namirna bisa? Bisa, Ibu. Silakan. Nah, jadi kita singkirkan ini dulu ya. Sebelum diletakkannya kain kafan, kita letakkan dulu talinya untuk mengikatkan si jenazah ini.
Jadi di sini kita gunakan 3 ikat tali untuk mengikatnya. Jadi ini sesuai kebutuhan saja ya. Iya, Ibu. Nah, habis itu kita letakkan kain yang agak besar. Kita letakkan begini. Kita letakkan begini. Lalu kain yang kedua yang agak sedang. Begini. Lalu yang ketiga ini untuk bagian perutnya. Karena ini adalah jenazah perempuan. Ini untuk menutupi bagian samping. Oh iya Ibu. Dan yang keempat kerudungnya. Karena ini kan jenazah perempuan, jadi harus ditutup dengan sempurna auratnya. Dan yang terakhir bajunya. Nah, ini begini. Coba kalian bisa mempraktekannya? Bisa. Ya Bu. Ibu sudah diikat dulu tangannya, Dek. Oh, iya. Agar Maaf, Ibu. tidak susah untuk membungkusnya. Diikat begini saja, Nak. Oh. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi yang pertama itu bajunya. Bajunya dipakaikan begini. Tidak. Karena agak kebesaran ini Ibu mengguntingnya. Nah, begini. Oh, dilipat begini. Jadi ini hanya praktik, ini hanya sebagai contoh. Iya, Ibu. Kemudian Bu. Kemudian hijabnya, kerudungnya. Tidak diikatkan saja, diikatkan begini. Ikat. Ikat di belakang Bu. Iya. Nah, Iya. Nah, kemudian ininya di samping. Nah, dan kemudian sebentar ya kita bisa. Lalu ini agak kekecilan ya Ibu mengguntingnya, jadi tidak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian kain yang terakhir. Ini nanti sebentar kalau sudah diikat ini kita membuka wajahnya diperlihatkan. Tapi kita ikat saja dulu. Pertama di atas, dari atas dulu. Ikatnya dari atas. Iya kamu. Iya, harus dari atas dulu. Bisa dipegang. Pegang itu agar tidak. Oke, nanti itu. Anak-anak bisa kan memperhatikannya? Bisa Ibu. Nah, kemudian kedua bagian perutnya. Ini sesuai kebutuhan, boleh 3, boleh 7. Pokoknya sesuai dengan besar dan tingginya si jenazah. Nah, yang untuk yang terakhir, yang bagian kakinya. Ya. Nah, dan kemudian wajahnya diperlihatkan seperti ini. Ya, kalian tidak mengikatnya dengan betul ya ini. Maaf Ibu. Maaf Ibu. Diikat lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi anak-anak sudah melihat kan bagaimana cara mengkafani si jenazah? Sudah Ibu. Oke, jadi terima kasih kepada Adik Ain, Nawirna, dan Wada. Nanti sebentar
Ibu akan memberikan sesuatu kepada kalian. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Terima kasih ya. Nah, kalian sudah melihat kan bagaimana proses mengkafani jenazah ini. Jadi, kewajiban setelah mengkafani jenazah yang ketiga apa? Mensolatkan. Benar, mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah. Jadi, sholat jenazah ini dilakukan sebanyak 4 kali takbiratul ihram tanpa ruku dan sujud, dan kemudian diakhiri dengan salam. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, kewajiban yang terakhir kita lakukan untuk pengurusan jenazah ini apa? Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Nah, jadi menguburkan jenazah ini yaitu kita meletakkan si jenazah ini ke dalam liang lahat yang sudah disediakan. Ibu ada contoh. Ini adalah kira-kira seperti ini posisi si jenazah di dalam kubur nanti. Lihatnya, Ya, Ibu bisa. ini adalah posisinya si jenazah di dalam kubur nanti. Jadi, ketika si jenazah sudah diletakkan di dalam kubur, maka talinya ini harus dilepas. Dan si jenazah ini dimiringkan begini, dan ditahannya sebuah papan agar ketika nanti tanahnya akan ditimbun, tanahnya tidak langsung kena di seluruh tubuhnya si jenazah ini. Nah, jadi paham kan? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sesuatu kepada 3 orang yang tadi membantu Ibu di depan. Jadi,
Iya.